Selamat bertemu. Bahan ajar merupakan salah satu komponen proses pendidikan dan pelatihan dewasa ini. Semua pengajar diharapkan mampu menyusun bahan ajar atas materi yang diampunya. Sehubungan dengan hal itu, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pemahaman tentang penyusunan bahan ajar, khususnya pada jenjang pendidikan strata. Jenjang pendidikan strata dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia dimulai dari level 6 sampai level 9. Di bawah jenjang strata terdapat jenjang diploma atau vokasi yang tidak dibahas lebih jauh dalam bagian ini. Korelasi jenjang strata dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia memiliki keunikan karena antara S1 dengan S2 terdapat level 7 yaitu pendidikan profesi yang dapat masuk ke dalam strata 1 seperti kedokteran atau strata 2 seperti notaris. Karena berada dalam kolom strata, maka pendidikan profesi ini akan disinggung juga. Berdasarkan KKNI, maka bahan ajar harus disusun dengan penyesuaian disiplin ilmu. Pada S1, tidak ada tuntutan untuk mengacu pada suatu bentuk disiplin, tetapi lebih kepada konteks-konteks prosedural. Tetapi dipengaruhi oleh berbagai disiplin, artinya disiplin ilmu dibahas juga dalam porsi yang sedikit. Pada level 7 KKNI, barulah konteks disiplin ilmu ini menjadi hal yang krusial. Selanjutnya, penelitian dan Hanjar sama-sama membahas objek dari ilmunya. Tetapi Hanjar ada dalam proses strata, sedangkan penelitian ada dalam proses penemuan atau pembuktian, sehingga paradigmanya berbeda. Dalam Hanjar ada tangga paradigma yang membedakan antara S1, S2, dan S3. Sementara dalam paradigma penelitian ada positivisme, konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme, dan kritis. Dalam paradigma, filsafat berada pada tataran tertinggi, tetapi ketika Hanjar itu membahas internal ilmunya sendiri, maka filsafat mengelompok menjadi 3 lapis. Pada S3, penekanannya pada konteks ontologi. Pada S2, penekanannya pada konteks epistemologi, dan pada S1 penekanannya pada konteks ontologi. Ada Hanjar yang cenderung pada hukum, atau memang itu Hanjar hukum. Dalam hal ini, maka ada pengaruh legal system theory. Unsur legal system theory tidak dapat dipisahkan, tetapi penekanannya dalam Hanjar dapat dibedakan. Karena itu, pada S1 penekanannya di legal culture, S2 penekanannya di structure, dan S3 penekanannya pada substansi hukum. Dengan pembahasan yang telah dilakukan, jelas bahwa pada S1 terdapat materi S2 dan S3 dalam porsi yang sedikit. Demikian juga dengan S2, terdapat materi S1 dan S3 dalam porsi yang menunjang. Serta pada Hanjar S3 terdapat materi S1 dan S2 dalam porsi pelengkap. Hal tersebut penting karena Hanjar membutuhkan jembatan strata, dan karena itu pula ada konteks matrikulasi dalam proses pendidikan. Secara keseluruhan, berbagai panduan Hanjar tersebut membangun diagram bobot Hanjar sebagaimana terlihat dalam slide. Dari gambaran bobot Hanjar, terlihat ada overlap, ada titik tumpuan materi, ada proses berjenjang, ada proses berkesinambungan, ada keterikatan antara strata Hanjar. Pedoman penyusunan Hanjar sudah ada. Selanjutnya bagaimana menyusunnya ke dalam buku Hanjar. Jika Hanjar adalah 1 SKS, maka diperlukan 7 pertemuan dan 1 ujian. Artinya kita bentuk 9 bab Hanjar.
karena minimal harus ada 1 bab atau 2 bab sebagai cadangan guna fleksibilitas jam pelajaran. Penekanan materi Hanjar, tiap bab dapat dibedakan dengan mengikuti pola 8W plus 1H. Tetapi unsur 8W plus 1H tetap ada dalam tiap bab dengan porsi berbeda. Jika Hanjar disusun untuk SKS yang lebih dari 2, maka Hanjar dapat divariasikan dengan berbagai metode dan pendekatan dalam alur Fishbone Theory, sebagaimana terlihat dalam slide. Demikian bobot materi penyusunan Hanjar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Salam dari Firman Padilah.